Shalom, Shalom. keluarga sahabat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman Immanuel Ministry. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Linda Ismawan, bagaimana Tuhan merubah dan memberkati Ibu Linda melalui pekerjaan tangan yang luar biasa dari Crochet ini. Sebelumnya kita akan melihat bahwa ini karya-karya yang sudah dihasilkan melalui Crochet ini sudah memberkati anak-anak dengan kanker melalui donasi yang diberikan oleh sahabat-sahabat. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian. Silahkan. Halo Bu Linda. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Linda Ismawan, ibu dari 2 anak dan suami yang mendukung segala kegiatan saya di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Saya mempunyai kesempatan untuk berbagi kesaksian. Jadi pada awalnya saya itu latar belakangnya sama sekali bukan penyuka prakarya ataupun kerajinan-kerajinan tangan lain, karena saya backgroundnya dulu lebih ke olahraga ya. Jadi pada tahun lalu ayah saya dikasih sakit kanker. Kemudian ibu saya juga pada saat itu belum bisa menerima, kaget ya, istilahnya kaget. Jadi dua-duanya butuh perhatian lebih. Jadi tiap hari saya ke rumah mereka, itu hanya mendengarkan curhatan mereka. Cuma lama-lama saya pikir saya perlu sesuatu untuk saya sendiri juga. Sembari menunggu mereka, saya harus melakukan kegiatan. Kemudian saya lihat di Facebook ada yang bagus nih, selimut granny ya. Saya pikir kalau saya bisa bikin itu oke juga nih, coba-coba. Jadi saya mencoba belajar. Tapi halangannya ada aja. Waktu mencoba belajar, tiba-tiba ibu saya minta dianterin ke UGD. Pas mau belajar lagi, jadi tertunda beberapa kali. Tapi dorongan untuk belajar tetap ada. Sampai satu akhirnya bisa belajar. Belajarnya pada saat itu juga cuma lurus-lurus yang gampang-gampang. Sampai satu kali komunitas saya, Karti Main Benang itu adakan donasi knockers untuk isi BH-nya para penderita kanker yang sudah di istilah mastomi. Jadi kita bikin itu, jadi saya belajar itu. Ternyata itu juga menjadi basic untuk bikin boneka. Kemudian terus saya belajar sampai bulan Januari tahun ini, awal tahun ini saya belajar boneka. Di situ saya iseng kan, taruh di medsos, kemudian ada yang mau beli, teman saya. Cuma saya bingung, saya bukan penjual boneka, juga baru ya, orang baru di dunia crochet. Kemudian teman saya bilang, ya udah lu jual, tapi bilanglah buat charity juga, jadi enak jual, kasih harganya. Oh iya ya, saya bilang gitu. Jadi itu awalnya sebenarnya ide charity pun datang juga dari teman-teman saya juga. Jadi setelah jual boneka itu, kemudian pandemik kan, mulai COVID-19, ayah saya masih sakit kanker, mertua juga kanker, jadi banyak juga sih sekelilingnya. Cuma pada saat itu saya lebih banyak dengar dokter, suster yang sakit ataupun meninggal karena COVID-19. Jadi saya pikir, saya waktu itu lagi rajin-rajinnya bikin boneka, sampai satu pagi saya lagi masuk kamar mandi, itu nggak tahu gimana, lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu terus aja, nggak hilang, sampai saya pikir, oh oke lah, ini lagu-lagu lama, tapi artinya saya terus sampai handphone saya juga tiap kali ngerjain crochet tuh pasangnya lagu itu gitu. Ya udah, sampai akhirnya jadi 3 boneka yang pakai masker. Saya bingung, ini boneka mau diapain, karena saya tidak pengumpul boneka juga. Jadi terlintas di pikiran saya, kenapa saya nggak jual ini boneka atau lelang, intinya lelang.
kalau dapat 5 juta aja, pada saat itu tuh 3 boneka udah happy banget. Akhirnya saya hubungin teman-teman dekat, kemudian teman saya ada yang nyaranin, jangan lelang deh, kalau lelang kita berlombanya susah, dan yang mau nyumbang benar-benar nyumbang nggak dapat kesempatan karena lelang kan harga tertinggi. Jadi saya buka 2, lelang dan open donation. Pada saat itu lelang, puji Tuhan kita dapat 31,5 juta, ya. Dan Tuhan benar mengamini maksud saya 5 juta itu di open donation, benar-benar pas 5 juta pada saat itu, iya. Udah berlalu, kemudian saya iseng bikin Snoopy yang banyak, laku juga. Nggak tahu gimana, saya mertua meninggal karena kanker bulan Juni. Jadi saya berpikir apa ya yang saya bisa buat sehubungan dengan kanker, karena orang tua papi saya kanker, mertua saya meninggal karena kanker. Kemudian saya ingat dulu Ibu Sally ini waktu tahun berapa itu ya, pernah ngadain nonton bersama Kartini. Jadi saya mencoba menghubungi beliau kan. Ini ada keajaiban Tuhan lagi. Pada akhirnya saya bisa kontak waktu itu ya. Kemudian kita mau adain kontak, video call bersama pengurus sebagian. Pada saat itu terus terang saya baru punya satu, jadi saya hari itu Kamis atau Jumat, kita janjian Senin. Jadi saya cepet-cepet bikin, sampai hari Minggu malam itu 10:30 saya masih bikin yang satunya lagi. Terus suami saya bilang, dia iseng sih, ini maksudnya iseng, aduh rajin-rajin amat sampai 10:30 malam, dia bilang. Kalau lakunya 10 juta sih oke-oke aja, dia bilang gitu. Aduh, Snoopy ini iya, materai banget ya. Tapi nggak, kita dalam bercanda aja karena udah 10:30 malam. Dan saya pada saat itu belum punya yang namanya, saya belum hubungin orang-orang. Jadi sebenarnya kontak mau kontol dengan Ibu Sally ini juga, saya nggak punya apa-apa selain cuma boneka Snoopy ini. Sampai besokannya hari Senin, setengah jam sebelum video call, saya telepon satu teman saya yang sebenarnya dia pengen ikut lelang yang charity pertama ya. Jadi saya telepon, cuma satu orang yang saya telepon. Saya jelasin saya mau ada kontol dengan IKAI, mau nggak ikutan ini partisipasi. Dia bilang oke Lin, tapi nggak banyak ya. Dia bilang 10 juta aja. Jadi saya waktu itu juga saya bengong ya, ini angkanya kok ya ini ya apa namanya, kok ya bisa apa ini gitu kan. Open donation pada saat itu 5.800.000 itu udah begitu banget, karena itu juga cuma dikit kok yang ikut, karena saya tidak lewat medsos, saya hanya teman-teman dekat aja, grup-grup kecil juga. Akhirnya bisa kenalan lebih lanjut dengan Ibu Sally YKAI. Dan masih ada satu lagi, ini yang benar-benar berasa bahwa Tuhan yang bekerja bukan saya gitu. Ini sebenarnya sih besar ya, ini hanya oktagon kecilnya aja, version pausnya besar. Waktu saya bikin itu 1 bulan, setiap hari saya merajut. Pas jadi pun saya nggak kepikiran buat charity, karena emang mengalir gitu aja, nggak pernah punya planning bulan ini harus charity atau enggak gitu. Karena saya pikir ya saya jadi rumah tangga yang iseng hobi gitu kan. Udah foto-foto gitu, terus saya pulang saya taruh di sofa karena throw ya, ini fashion culture throw. Terus teman ada yang coba dijual kali, enggak, saya bilang gitu. Terus saya tanya suami kan, ini sebaiknya dijual, dinikmatin sendiri atau buat charity aja. Kemudian suami bilang model kayak kamu gak bakal pelihara dengan ini, charity aja, dia bilang gitu. Oke, saya bilang charity. Ya, jadi pas version palsu ini saya tetap buka lelang dan open donasi. Kebetulan peserta lelangnya ada 2, jadi saya buka awal untuk harga lelang itu di 10 juta. Kemudian
peserta lelang yang satu, dia bilang saya mau nanti nutup aja. Saya bilang nggak bisa, harga harus ditentukan. Nah, dia langsung naik ke 20 juta. Kemudian yang satu lagi naikin cuma 12. Saya bilang udah ada yang 20 juta nih. Dia bilang oke, saya 22. Jadi sebenarnya peminatnya lumayan, puji Tuhan. Karena daripada terus-terus begitu, jadi saya menerapkan sistem saling nggak tahu, mau naikin boleh, enggak ya udah stuck di situ. Akhirnya si 22 juta bilang udah saya di sini, si 20 juta akhirnya naikin ke 25 juta. Kemudian saya langsung telepon ibu Sally at that time. Saya bilang sebulan DKI itu perlu berapa untuk obat? Dan jawabannya persis 25 juta juga. Jadi saya di situ saya berasa bukan saya yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Jadi saya hanya bikin-bikin. Jadi intinya saya hanya berasa Tuhan bilang udah bikin-bikin aja deh, ntar sisanya udah, pokoknya urusannya Tuhan sisanya. Jadi saya cuma bikin. Dan puji Tuhan juga open donation-nya kali ini adalah 20 juta. Jadi totalnya 45 juta. Saya bagi YKI, kemudian saya bagi panti jompo, juga anak-anak yang sekolahnya di tempat ya agak terbuka gitu ya, untuk anak tukang cilok, pemulung, tuang sampah. Ya, jadi saya akhir tahun ini berbagi kasihnya ada beberapa tempat. Puji Tuhan. Iya. Melalui hal yang kecil ini, dari crochet yang lucu, yang cantik ini menjadi hasil yang luar biasa. Dan semua ini untuk melayani Tuhan, membagi kasih, membagi perhatian buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Tuhan terus pakai talenta, kemampuan, kesanggupan lebih lagi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan semua. Yesus memberkati.